Timnas U19 full squad, Indra Syafri beri kabar baik jelang semifinal. Sengaja simpan pemain, Timnas U19 siap permalukan Malaysia. Jens Reven gacor, ramalan media Belanda terbukti tepat. Tak perlu pusing-pusing, Coach Justin kasih STY solusi. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Timnas U19 full squad, Indra Syafri beri kabar baik jelang semifinal. Jelang bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024, Indra Syafri siapkan strategi untuk mencapai misi utama. Tentunya bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu jadi misi utama dan sarana untuk mematangkan tim. Skuad Garuda Nusantara akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi pemain yang disinyalir bakal absen, Welber Jardim diprediksi akan siap tampil untuk Timnas Indonesia U19 pada laga semifinal nanti. Kehadiran Welber akan menjadi opsi bagi Indra Syafri untuk dimasukkan dalam tim utama ataupun rotasi. Indra Syafri juga memberikan sinyal bahwa Welber siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Welber dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Hal ini tentu jadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran yang cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Sementara itu, dokter Timnas Indonesia U17 Asep Aziz menjelaskan bahwa kondisi Welber masih dalam pantauan. Mereka akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Sebelumnya, cedera pemain Sao Paulo U17 ini terlihat cukup parah. Welber bahkan harus menggunakan kursi roda saat keluar dari Stadion Gelora Bung Tomo. Namun dia sempat buka suara untuk siap tampil di babak semifinal nanti. Indra Syafri tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Welber di laga semifinal. Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa jadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun peran krusial Welber bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Sengaja simpan pemain, Timnas U19 siap permalukan Malaysia. Rotasi besar-besaran yang dilakukan pelatih Indra Syafri ketika meladeni perlawanan dari Timor Leste membuat publik bertanya-tanya. Dengan menurunkan Jens Reven, Welber Jardim hingga Kaviatur Rizky sebagai starter, juru taktik asal Sumatera Barat tersebut mencadangkan sejumlah pemain yang selalu masuk starting line up 2 pertandingan sebelumnya. Setidaknya ada 3 pemain kunci yang tampil gemilang hadapi Filipina dan Kamboja, tetapi disimpan Indra Syafri saat melawan Timor Leste. Ada apa di balik strategi ini? Selain penyegaran tim, diduga hal ini juga bertujuan untuk menimbun amunisi menuju semifinal yang pastinya lebih berat. Doni Tripamungkas adalah nama pertama yang disimpan pelatih. Pengalaman, kedewasaan, serta ketenangan bermainnya menjadi hal yang sangat diacungi jempol oleh berbagai pihak. Penampilan Doni Tripamungkas telah mencuri perhatian sejak awal Piala AFF U19 digelar. Apalagi dengan ban kapten di lengannya, pemain Persija Jakarta ini mampu menjaga kedalaman skuad Garuda Muda dengan cukup baik. Tak hanya itu, ia pun membantu memotori serangan dalam 2 laga perdana. Doni Tripamungkas digadang-gadang bakal kembali turun sebagai starter pada semifinal nanti. Lalu nama kedua ialah Mufli Hidayat. Pemain yang mewarisi skill istimewa Pratama Arhan. Absen ketika laga melawan Timor Leste, pergerakannya yang begitu jaya ditambah kemampuannya dalam melakukan long throw in seakan menjadi senjata rahasia atau kartu as bagi Timnas Indonesia. Nama terakhir ialah Arliansyah Abdul Manan, pencetak gol gemilang di 2 laga awal. Meskipun di laga kedua melawan Kamboja, Coach Indra merobak total lini penyerangan, namun Arliansyah tetap mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih untuk memainkan laga hingga usai. Ia tampil gemilang di 2 laga pembuka grup A, bahkan menyumbangkan sejumlah gol untuk Garuda Muda, baik saat Timnas Indonesia bentrok dengan Filipina maupun Kamboja. Diistirahatkan di laga terakhir fase grup, tentu diharapkan ketiganya berada dalam situasi yang lebih prima dan bisa mengantarkan kejutan untuk Malaysia di semifinal Piala AFF U19 hari Sabtu 27 Juli mendatang.
Jens Reven gacor, ramalan media Belanda terbukti tepat. Ramalan media Belanda tentang Jens Reven terbukti benar ketika membawa timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Ya, Jens Reven menjadi salah satu bintang yang sinarnya paling terang saat timnas Indonesia U19 melalui babak grup Piala AFF U19 dengan sempurna. Bermain di semua laga fase grup, Jens Reven mencetak 3 gol yang juga membuatnya menjadi salah satu top skor tim di Piala AFF U19. Lebih spesialnya, menit bermain pemain berusia 18 tahun tersebut tidak terlalu banyak sebab dia baru sekali bermain sebagai starter dalam 3 laga tersebut. Gol pertama pemain FC Dordrecht U21 ini tercipta pada saat Garuda Nusantara mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada laga tersebut, pelatih Indra Syafri baru memasukkan Jens Reven saat pertandingan berlangsung 68 menit untuk menggantikan Arhan Kaka. Laga berikutnya saat menghadapi Kamboja, dia baru diturunkan Indra Syafri pada menit ke-46, tapi sayangnya ia gagal mencetak gol. Barulah saat melawan Timor Leste, pemain berdarah Yogyakarta itu dipercaya tampil sejak awal pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Dalam 3 partai tersebut, permainan Jens Reven cenderung meningkat dan membuktikan kelasnya sebagai salah satu pemain potensial. Kemampuan Jens Reven terletak pada penempatan posisi, finishing, serta kepintarannya dalam membuka ruang. Hal ini terlihat dari gol-gol yang diciptakan Jens Reven bersama skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U19. Media Belanda Hageland dan Football ternyata pernah meramal bahwa pemain berusia 18 tahun itu bukanlah striker sembarangan. Mereka menyebut bahwa Jens Reven memiliki fisik yang kuat sebagai seorang striker dan bisa bermain di banyak posisi. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif ini juga bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga pemain sayap. Tulis Hageland dan Football. Tak perlu pusing-pusing, Coach Justin kasih STY solusi. Digadang-gadang butuh tambahan striker, Coach Justin justru sebut lini depan timnas Indonesia tak perlu menambah pemain keturunan baru untuk posisi tersebut. Akhir-akhir ini lini depan timnas Indonesia seringkali dianggap masih belum memberikan performa yang memuaskan. Padahal Sintayong telah memiliki banyak pilihan pemain di lini depan seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand. Meski begitu, mereka masih belum bisa mencetak gol pada beberapa pertandingan terakhir. Terkait hal ini, PSSI dan Sintayong pun diduga sudah gencar mencari tambahan amunisi pemain keturunan baru khususnya untuk lini depan. Beberapa nama seperti Ole Romney belakangan tengah ramai disorot karena ia diisukan bakal segera menjadi striker baru skuad Garuda. Namun sepertinya Coach Justin memiliki pendapat yang cukup berbeda dengan hal ini. Coach Justin menilai bahwa kualitas permainan timnas Indonesia saat ini harusnya tetap bisa dimanfaatkan. Menurutnya pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta hingga Dimas Derajat yang belum bisa membuahkan hasil apik, harusnya membuat Sintayong lebih memanfaatkan pemain lain. Mantan pelatih futsal itu menjelaskan jika selama ini timnas Indonesia tak harus selalu mengandalkan pemain penyerang. Pemain dengan posisi lain juga bisa sebagai pencetak gol. Nama-nama seperti Tom Hai dan Rizky Ridho yang bukan penyerang terbukti kemarin mampu memberikan kontribusi gol kepada skuad Garuda. Coach Justin berpendapat jika solusi yang dibutuhkan bukan merubah strategi atau pemain, melainkan memanfaatkan pemain lain yang ada. Sementara itu, pelatih Sintayong sebelumnya memang pernah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap lini depan Indonesia.